بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para tetua, para masyayikh, para asatid yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita hanya dengan plot yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita runut mulai dari kesejarahan, dari munculnya agama-agama Yahudi, Nasrani, kemudian serangkaian peristiwa sebelum lahirnya Nabi seperti munculnya tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Di pagi hari ini kita menggunakan plot twist, ya. Mungkin agak sedikit random karena kita hendak merangkum tentang inti daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal, di bulan-bulan seperti ini, di masjid, di musola, di majelis taklim, dikaji tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sering saya perhatikan jemaah, para mubalik itu selalu membahas sejarah Nabi setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Entah itu peristiwa ketika beliau hijrah, atau ketika beliau terlibat dalam perang Badar, atau mungkin kisah ringkas beliau menyampaikan dakwah dan seterusnya. Yang jarang dikaji, hadirin dimuliakan Allah, adalah tentang hikmah-hikmah masa kecil Nabi SAW. Yang mana para ulama sepakat bahwa seluruh Nabi itu diberikan irhas. Apa itu irhas? Irhas itu semacam mukjizat, tetapi dia bukan mukjizat. Sebagian ulama mendefinisikan irhas itu bentuk penjagaan Allah kepada calon Nabi. Jadi karena Nabi dan Rasul itu bukan manusia sembarangan, Allah jaga mereka sejak ketika mereka lahir sampai mereka siap menjadi Nabi dan Rasul. Berbeda jemaah dimuliakan Allah. Kalau seorang ustadz misalnya, ustadz bisa jadi latar belakangnya umumnya mungkin dia dari pondok pesantren, nyantri sekian lama, kuliah syariah, kemudian jadi kiai, jadi ustadz. Tapi tidak sedikit yang misalnya masa mudanya kacau balau, jadi preman, sebab begini, kemudian tersentuh dakwah, taubat, kemudian jadi ustadz, gitu kan. Banyak yang ceritanya seperti itu. Nabi dan Rasul tidak bisa, Pak. Nabi dan Rasul tidak ada yang awalnya preman kemudian taubat jadi nabi, nggak ada. Seluruh para nabi dan rasul diberikan irhas, diberikan penjagaan, sehingga mereka itu disebut sebagai manusia-manusia maksum. Itu kenapa Nabi Musa alaihissalam jemaah, walaupun dihanyutkan ke sungai Nil, itu tidak tenggelam. Jadi bapak-bapak nggak perlu tes-tes gitu kan, hanyutkan bayi di atas sungai Nil, kira-kira selamat nggak? Udah pasti nggak selamat. Karena selain ombaknya yang deras sungai Nil itu, yang kedua, dia nggak akan selamat dari hewan-hewan yang tinggal di dalam sungai Nil itu. Nil itu ada kuda Nil. Kuda Nil itu jangankan benda kecil ya, manusia aja atau mungkin kapal itu diserang sama dia. Nah, tetapi karena dia memiliki irhas atau diberikan irhas, Musa selamat. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, kisah masa kecilnya kan cepat dibuang. Tapi kemudian diberikan irhas, penjagaan oleh Allah, walaupun tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menyusui, Nabi Ibrahim diberikan irhas, bisa nyedot dari ibu jarinya dan itu keluar semacam ASI. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diberikan irhas, penjagaan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini membantah adanya orang yang komentar tentang Nabi ketika kecil. Alah, Nabi Muhammad yang namanya anak kecil, apalagi ya anak yatim, tinggal sama kakeknya, ya rembes itu misalnya. Nah, itu enggak benar, Pak. Itu sangat bertentangan dengan irhasnya para Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ketahui Maha Kuasa, mampu melahirkan seorang Muhammad SAW dari ibu bapak yang lengkap atau yang sudah meninggal duluan. Kan gitu, Pak. Allah bisa membuat Abdullah bin Abdul Muthalib itu masih hidup bersama Rasulullah, bahkan setelah Nabi jadi Rasul. Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bisa, kenapa tidak bisa? Tapi kenapa kemudian Abdul Muthalib wafat, ya kakeknya itu ketika Rasul masih kecil. Ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunda tercinta wafat ketika beliau bahkan masih usia balita. Itu semuanya jemaah dibolehkan Allah termasuk bagian daripada irhasnya Allah Subhanahu Wa Taala.
bukan untuk menelantarkan nabinya, tapi justru untuk menjaga nabinya. Logika sederhana hadirin dimuliakan Allah. Yang rusak anak itu bukan hanya orang luar, tapi juga orang tuanya. Dr. Abdul Halim Uwais bahkan membuat analisa mengatakan, kenapa Abdullah wafat, kenapa Aminah wafat, kenapa Abdul Muthalib wafat, kenapa orang-orang dekatnya Rasulullah itu wafat di usia ketika beliau masih kecil? Karena Allah tidak percaya kepada penjagaan mereka. Allah sendiri yang menskenariokan. Nah, nanti akan kita tuturkan jemaah dimuliakan Allah. Saya tadi menyimak dialog beberapa teman-teman terkait masalah bullying, pembulian di lembaga pendidikan kita yang sekarang lagi viral kan gitu. Itu kan banyak analisanya, banyak yang mengatakan begini dan sebagainya. Tetapi sebagian guru-guru kita mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan jemaah yang dimuliakan Allah, anak itu bisa membuli karena sebelumnya dia pernah mengalami pembulian sekian lama. Dan kalau bicara tentang lembaga pendidikan, dia tidak memberikan penyumbangan yang terlalu besar, paling 10-20%. Pembulian yang dialami oleh anak sampai dia kemudian jadi pembuli, itu karena dia dibuli oleh orang tuanya. Jadi ini fakta yang menyakitkan, yang pahit, tetapi wajib kita buka. Berapa banyak kadang anak itu justru dia dibuli oleh orang atau pihak yang seharusnya memberikan rasa aman. Ayah dan ibunya jemaah dimuliakan Allah. Ibu yang asik main HP gitu begitu, anaknya mi atau ayah bu ini anu gini, apa sih kamu ini, dibentak. Anak besar dengan bentakan-bentakan, dan itu jemaah dimuliakan Allah menjatuhkan mental anak-anak kita. Dan betapa anak-anak kita itu jemaah, anak-anak yang masih belia itu, dia disakiti oleh orang tuanya, dia dizalimi oleh orang tuanya, dibuli bahasanya, tapi dia tetap akan kembali ke orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu hanya ini orang yang bisa melindungi dan menyayanginya. Itu bisa kebayang bagaimana mental anak kalau sampai dibuli sekian lama oleh orang tuanya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita jemaah dimuliakan Allah. Nah, termasuk dengan kasus Rasul alaihi salatu wasallam, kata para ulama, ini bahasa ulama, Allah tidak rela calon nabinya besar di bawah ketiak Abdullah bin Abdul Muthalib. Padahal tentu Abdullah bin Abdul Muthalib adalah orang baik gitu. Tapi sampai Allah seperti itu. Makanya ada sebuah hadis yang menyebutkan, walaupun hadis ini dhaif, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir, tetapi umumnya para ulama adab mengatakan maknanya sahih. Rasul bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku telah mendidik aku ketika kecil, maka dia didik aku dengan sebaik-baiknya didikan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu jemaah dimuliakan Allah, masa kecilnya mendapatkan pendidikan terbaik. Ya, pertanyaannya, Nabi Muhammad nyantren di mana? Ada yang tahu nggak Pak? Atau kuliah di mana ketika masa kecil? Yang bisa jawab silakan sarapan duluan. Kira-kira Nabi nyantren di pondok mana? Ya tentu kalau jawabannya masih pesantren mana atau perkuliahan mana, universitas mana, salah. Ya karena kiainya sama dosennya belum dilahirkan. Ternyata ya itu tadi jemaah dimuliakan Allah. Rasul itu dididik dengan didikan terbaik dari tangan-tangan pengasuhnya yang sudah Allah siapkan. Sehingga kalau kita baca sirah nabawiyah, Nabi itu masa kecilnya pindah-pindah tangan. Baru 2 tahun pindah lagi, 2 tahun pindah lagi. Dari Halimatus Sa'diyah 4 tahun pindah ke Ibunda Aminah. 2 tahun wafat pindah ke kakeknya. Cuma 2 tahun wafat pindah ke pamannya. Nah, dari orang-orang yang mengasuh beliau inilah Allah Subhanahu wa taala menjalankan kurikulum terbaik untuk mendidik manusia terhebat ini. Mari kita lihat sepintas nih, Mas. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya Dr. Munir Ghotban, Tarbiyatul Rasul, pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Nabi itu diskenariokan begitu lahir langsung dilempar ke perkampungan. Beliau tidak hidup di kota Mekah di masa kecilnya loh ya. Beliau tinggal di perkampungan yang jauh dari kota. Kenapa? Karena Mekah kala itu namanya kota, polusi sudah mulai ada. Polusi budaya, polusi kesehatan termasuk tentunya, dan yang paling banyak adalah polusi bahasa. Dalam tradisi para ulama hadirin dimuliakan Allah, kalau mereka hendak memperdalam bahasa, kenapa mereka memperdalam bahasa? Karena ini sarana untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk memahami rahasia-rahasia, ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu harus kuat bahasanya. Karena memang Al-Quran adalah bahasa Arab.
Maka apa yang dilakukan oleh para ulama? Mereka akan masuk ke pedalaman, ke perkampungan Arab dan belajar bahasa Arab yang asli di sana. Kita ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau bicara tentang kealiman, keilmuan, tentu ulama-ulama dengan selevel Imam Syafi'i sangat banyak. Sehingga kalau timbul pertanyaan, kenapa Imam Syafi'i punya mazhab? Ulama-ulama yang lain tidak punya mazhab. Bukan begitu, semua ulama punya mazhab. Jadi jangan dikira mazhab fikih itu cuma 4. Mazhab fikih itu banyak. Tapi kemudian dalam perjalanannya mengalami seleksi alam kalau bahasa kita. Ada yang hilang, ada yang kemudian berfusi, bergabung dengan mazhab yang lain dan seterusnya. Tapi Imam Syafi'i itu punya sesuatu yang menyebabkan mazhab beliau unggul, pendapat-pendapat beliau unggul. Imam Syafi'i itu kuat dari sisi bahasa. Beliau konon pernah tinggal di perkampungan Badui atau perkampungan Arab yang masih asli bahasanya selama 9 tahun. Ini yang menyebabkan kemudian Imam Syafi'i itu dijuluki hantunya bahasa. Namanya hantu itu kan susah diketahui gitu atau tidak diketahui, menakutkan. Coba Imam Syafi'i itu cara menafsirkan kadang ulama kalau Imam Syafi'i sudah menafsirkan, mereka kadang ngomongnya begini, udah biarin aja. Karena kelihatannya Asy-Syafi'i itu mengetahui ini dari yang tidak kita ketahui. Karena dia pernah belajar bahasa sekian lama. Contoh, ketika Imam Syafi'i berbicara firman Allah Subhanahu wa taala yang itu menabrak semua ulama-ulama tafsir lain. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Saya enggak akan bahas tentang masna wa thulatha wa ruba'-nya, Pak. Nanti berantem nanti. Saya membahas ujung ayatnya. Dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian tidak bisa 2, 3, 4 kan cukup 1 atau budak bersama budak. Kenapa seperti itu? Kalau enggak mampu tidak berlaku adil, dzalika adna alla ta'ulu. Terjemahannya, yang seperti itu supaya kalian tidak berlaku zalim. Itu kalau terjemahan di Kemenak atau di Quran terjemah. Supaya kalian tidak zalim. Ta'ulu ay tadlimu. Tapi Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i mengatakan ta'ulu ay ayyalu. Supaya kalian tidak banyak keluarga. Itu kan jadi aneh. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, satu, karena orang seperti Anda tidak boleh banyak keluarga. Oh, berarti Imam Syafi'i pro KB dong. Enggak begitu, cuman. Logika Imam Syafi'i kata iyal itu artinya keluarga. Makanya kalau kita bayar zakat, mungkin ada yang bayar zakat terus lafadznya diniatkan niatnya dilafadzkan, diucapkan gitu. Nawaitu an udhiya zakatal fitri an nafsi wa iyali. Iyal dari diriku dan keluargaku. Jadi kata Imam Syafi'i kata iyal itu artinya keluarga. Dan secara makna beliau mengatakan maksudnya orang yang zalim, nggak bisa berlaku adil, nggak pantas punya anak banyak. Karena nanti anaknya pasti akan dizalimi, anaknya akan terbuli, dan nanti akan menciptakan orang-orang yang zalim. Ini contoh saja. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam di masa kecilnya itu belajar bahasa dari tempat yang paling murni, yaitu di perkampungan Bani Sa'diyah. Bukan hanya bahasa, di tempat tersebut Nabi kita SAW biasa bermain dengan alam, ngejar onta, kemudian mungkin kejar-kejaran dengan kambing juga, berenang, kemudian bermain di padang rumput dan seterusnya, bermain dengan alam. Dan kan kita ketahui jemaah, fase-fase Nabi ketika dididik ini nanti itu menjadi inspirasi besar sistem pendidikan Islam. Jadi sistem pendidikan Islam yang 1000 tahun yang bagus itu di antara pondasinya melihat sejarah Nabi ketika kecil. Dan bukan cuma sistem Islam kan, sistem sekuler hari ini pun masih pakai atau mirip sistem Islam. Jadi benar usia balita itu sudah benar Pak, dunia bermain. Kita kan hari ini kan gitu. Ada TK, ada playgroup gitu kan, bermain, dunia bermain. Itu walaupun tidak nyunah banget, tapi paling tidak mirip dengan masa Nabi SAW. Masa bermain itu masa kecil. Cuma kata para ulama, Pak, mainan anak kecil itu harus sehat juga. Mainan yang sehat itu yang kakinya bergerak, tangannya bergerak, yang badannya bergerak. Kadang ada orang tua, alhamdulillah Ustaz, anak saya itu main terus tiap hari Ustaz. Tapi yang main cuma jempolnya. Main apa ini? Main gadget, main game. Jangan, ini tidak sehat. Gadget ini banyak merusak anak kita, jemaah dimulakan Allah. Nah, orang tua kadang menjadikan gadget ini memang sebagai senjata ampuh. Anak rewel itu, dikasih apapun susah, Pak.
Coba kasih HP. Diam langsung. Dan ini jadi masalah pendidikan kita. Ya. Jadi bermain itu pun nggak sembarang bermain kan dalam Islam. Ya, ada aturannya, apalagi kalau bermainnya pakai media HP. Ya sesekali nggak apa-apa lah. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau tiap hari mainannya yang ada di HP itu muskilah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu usia 4 tahun Nabi dikembalikan ke perkampungan dikembalikan kepada ibunda tercinta dari perkampungan Bani Sa'diyah. Ada 3 sebab yang disebutkan dalam sirah Nabawiyah kenapa Nabi dibalikkan. Karena sebenarnya Halimah itu minta agar Rasulullah tinggal sampai usia remaja. Kan disusukan ceritanya, menyusukan sampai 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun itu Halimah menemui keluarga Rasul Muhammad SAW dan memohon, biarlah Muhammad bersama kami dulu, nanti kalau usia sudah belasan tahun, kami kembalikan. Terjadi perdebatan alot, karena tentu Aminah ingin mengambil anaknya, tapi karena melihat Halimah yang mengiba, memohon, kan diberikan. Ya sudah, nggak apa-apa, bawa aja anakku. Nah, ada 3 riwayat yang menyebutkan kenapa Rasul dikembalikan. Salah satu riwayatnya, jemaah, Nabi ini lagi main di lapangan dengan saudara-saudara susuannya, anak-anaknya Halimah. Tiba-tiba lewat para pendeta Nasrani yang dari daerah Najran. Mereka melintas dan melihat Rasul Muhammad SAW. Dan mereka langsung merubungi. Lo tahu dari mana, Ustaz, pendeta itu kalau itu nabi yang nanti calon nabi? Oh, tahu jemaah. Kan Al-Qur'an mensifati tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani kaitannya dengan pengetahuan mereka terhadap Rasul Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang pendeta-pendeta ini mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Karena dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu gamblang. Sampai namanya, tempat lahirnya. Bahkan nanti kita akan pakai plot mundur jemaah. Itu kenapa orang-orang Yahudi ada di Madinah, itu kan nunggu Rasulullah. 300 tahun sebelum Rasul diutus, mereka sudah mendiami Madinah, orang-orang Yahudi ini. Nunggu apa? Nunggu Nabi akhir zaman. Karena nama tempatnya itu sudah detail disampaikan oleh Allah dalam Taurat. Nah, mereka melihat, nah ini Nabi akhir zaman nih. Besar kemungkinannya Nabi itu kan dinaungi awan. Bisa jadi kelihatan dari situ. Langsung dikerubungi. Bayangkan anak usia 4 tahun atau 5 tahun gitu, tiba-tiba dikepung sama bapak-bapak pada berewokan gitu. Pada serem lah gitu kan. Lari Rasul. Lari fitrahnya anak kecil. Beliau lari sembunyi di rumahnya. Dikejar sama para pendeta-pendeta ini. Dan terjadi dialog antara pendeta dengan orang tua Rasulullah, Halimah, ibu susuannya. Mana anak tadi? Ada di dalam. Bapaknya kemana? Kata Halimah, bapaknya lagi mengembala. Atau dalam riwayat yang lain, lagi mencari kayu bakar. Kata pendeta-pendeta ini, mustahil. Anak itu sudah nggak punya bapak. Nggak mungkin anak itu masih punya bapak. Dan dia pasti bukan anakmu. Dan betul akhirnya Halimah ngomong kalau dia itu anak susuan saja. Maka para pendeta itu mengatakan, wahai ibu, tahu nggak Anda? Yang tinggal bersama Anda ini siapa? Ini adalah Nabi akhir zaman. Ini yang ditunggu oleh seluruh umat manusia. Kalau sampai dia ketahuan sama Yahudi, ini bisa dibunuh ini. Karena Yahudi ini punya track record, Pak. Punya kebiasaan bunuh Nabi. Apapun sebabnya dia cari bagaimana supaya Nabi itu dibunuh. Kata Halimah, diplomatis, Halimah mengatakan, jangan gitu Pak, jangan bawa-bawa anaknya orang. Kalau bahasa kita begini. Saya tak musyawarah dulu lah sama orang tuanya, boleh dibawa atau tidak. Nanti Bapak tahun depan atau mungkin bulan depan ke sini, ambil anak ini. Kata pendeta itu, baiklah kalau gitu. Nah, ketika pendeta ini kembali ke tempatnya, Halimah cepat-cepat mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah skenariokan begitu. Ya. Direncanakan sampai belasan tahun di perkampungan Bani Sa'diyah, tapi Allah hanya membuat sekitar 4 tahun saja. Nah, tinggal bersama ibunda tercinta Aminah, Rasul itu mendapat pendidikan apa? Para ulama menganalisa mengatakan Rasul dididik tata krama, etika, akhlak atau adab. Jadi Muhammad kecil diajari oleh Aminah tentang bagaimana bersikap kepada yang lebih tua. Nah, kalau kepada orang tua harus begini. Kalau lagi makan seperti ini. Tata krama dimulakan Allah. Dan ini kan dipakai nanti dalam dunia Islam. Dalam dunia Islam itu hadirin dimuliakan Allah, adab, tata krama itu harus sudah disampaikan ketika anak usia 5 tahun. Boleh diajarkan. Jangan anak 5 tahun nggak dikenalkan makan pakai tangan kiri, biarkan saja.
Kejar-kejaran di masjid dibiarkan saja. Namanya anak bermain, dia lihat tempat yang luas, wajar, fitrahnya. Tapi didikan harus disampaikan, teguran harus terus disampaikan, nggak boleh dibiarkan. Kan kita sempat rame tuh Ramadan kemarin tentang anak di masjid itu gimana sih statusnya kan? Kan masjid itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang galak anak, ada yang bebasnya. Anak masuk masjid, ya Allah, lompat sana lompat sini, semuanya pakai mainan. Orang sholat pada ketawaan. Cuma pinternya Pak, kalau mau ditegur mereka, kita salam, mereka sudah lari duluan. Jadi sebelum salam pertama mereka duluin imam salamnya supaya nggak dimarahin sama bapak-bapak. Ada yang masjidnya ramai kayak gitu kayak pasar. Tapi ada juga yang masjid kayak singklu. Apa singklu itu? Apa kayak serem gitu lah. Anak gerak dikit, baik sudah ribut keluar. Ada kayak gitu. Anak kecil tuh ribut sedikit dimarahin. Bapak ngobrol sampai ngangkat, didiemin, dibiarin. Ini kan kebalik namanya, diri dimalakan. Nah, kalau kita kembalikan kepada fikih, sebenarnya gimana sih Islam mengatur anak-anak? Kita kan sebenarnya harus gitu. Kita kembalikan dulu ke basicnya, baru kalau strategi, ayo kita atur. Kita ini kadang enggak, Pak. Duluan ke strategi, belum tentu bagus, basic kita tinggal. Ya. Boleh jemaah dimulakan Allah, kita itu berkreasi, tapi ayo kita kembalikan dulu ke fikih. Ulama ngajarin apa tentang anak di masjid ini. Nah, kalau kita mau angkat uniknya, misalnya pendapat Imam Malik. Ini unik sekali pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan begini, kalau menurutku tentang anak-anak, mereka tidak boleh dilarang di masjid, dan boleh diajak ke masjid, bahkan dianjurkan jika telah berusia 5 tahun. Kenapa? Karena anak-anak usia 5 tahun, mereka sudah mengerti dan mulai belajar adab-adab. Kebayang. Ya. Jadi usia 5, 6, 7, 8 itu anak-anak itu belajar adab, belajar makan, belajar adab masuk toilet, adab Pak. Itu kan adab tuh. Walaupun kita membahasakan mungkin dengan tuntunan di masjid, itu adab-adab di masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Loh sekarang jemaah dimuliakan Allah, umur berapa anak-anak kita diajarkan adab? Terutama adab di masjid gitu. Susah menjawabnya Pak. Karena bisa jadi jawabannya, kayaknya nggak pernah diajarkan Ustaz. Tahu-tahu sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya pengalaman nih. Sholat di satu masjid, itu lagi anak-anak SMP sama SMA lagi sholat zuhur. Entah mereka ada acara apa sholat, saya masuk. Kok dilalah kersane Gusti Allah kata orang. Saya pakai celana yang mirip sama seragam mereka biru. Jadi mereka itu sholat sambil injek-injekan kaki, jewer-jeweran, injek-injekan kaki gitu. Begitu ada saf yang kosong, saya masuk kan. Begitu saya baru takbir, kaki saya tiba-tiba diinjak. Ya, karena dikira temannya tadi kan, majruk gitu. Meringis saya. Dia itu habis nginjak, ngelirik, niatin, ternyata ada jenggotnya dikit gitu. Pergi dia. Jadi sholat sambil hijrah. Saya pikir coba kalau nggak sholat saya cari anak saya injak balik gitu. Coba hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak SMP, saya sholat tuh masih belum ngerti adab-adabnya. Ini waktunya bermain atau waktunya bukan bermain, susah mereka bedakan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus sudah selesai dalam pendidikan kita. Karena kalau anak itu adab sudah selesai, nanti mereka masuk sekolah enak, Pak. Guru itu tinggal melanjutkan. Masalah di kita hari ini, gimana ilmu bisa tertransfer dengan baik, lawang adab belum selesai. Kenapa adab belum selesai? Orang tua tidak mengajarkan, dibebankan kepada guru. Saya itu jemaah, kalau diminta ngajar anak SMP atau anak SMA, mending saya ngajar anak SD. Anak SD itu masih bisa. Nah, tepuk anak soleh, gitu masih mau Pak? Ya, tepuk dulu udah lah, pakai cara-cara gitu dulu kan, diam dia. Oke, nanti yang mau diam nanti kasih coklat gitu atau beli, itu masih mau diam. Tapi kalau anak SMP, anak SMA, ya Allah, mereka bisa diam 5 menit itu sudah luar biasa. Sehingga tempo hari ada seorang ustadz ngomong, Ustadz bisa ngisi pengajian di tengah anak-anak kita. Saya sampaikan terus terang, tolong Ustadz, anak-anak jaminan diajari diam dulu, baru saya mau ngajar di situ. Anak, ya Allah hadirin, itu ustadznya ngomong, ngobrol juga di situ. Sedangkan saya nggak terbiasa Pak, saya itu di pesantren saya. Anak-anak itu kalau dia tiba-tiba dia bicara, saya berhenti dulu. Ada perlu apa? Tanya, siapa tidak perlu kan? Selesaikan dulu, nggak apa-apa, kita tunggu. Pelajaran nggak akan mungkin kita mulai kalau masih ada yang ngobrol. Diem, dan mereka harus terbiasa dengan itu dulu. Kan gimana mau dikasih ilmu, mereka asik ngobrol sendiri. Adab harus diselesaikan dulu.
Baik, kita kembali kepada Rasulullah SAW. Usia itu beliau mendapatkan pendidikan adab. Ya. Meninggal ibunda tercinta, Rasul pindah tangan ke kakek beliau. Kan gitu, ya. Kakek beliau siapa namanya? Pak? Datuk Maringgi, Samsul Bahri? Abdul Muttalib. Ya. Kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Nah, figur Abdul Muttalib ini pemimpin Arab, Pak, ya. Sedikit saya ceritakan. Abdul Muttalib itu nama aslinya sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Nama aslinya namanya adalah Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena Abdul Muttalib Syaibah itu ubanan. Ketika lahir bayi, ini satu-satunya bayi, begitu lahir ada ubannya. Maka dinamakan Syaibah, anak yang beruban. Nah, kenapa dipanggil Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu artinya abdu, hamba atau budak. Muttalib, budaknya Muttalib. Gitu. Nah, Abdul Muttalib itu kan anaknya Hashim. Ya, anaknya Hashim, anaknya Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu punya beberapa anak yang terkenal, Hashim sama Muttalib. Berarti kedudukannya Muttalib, pamannya Syaibah. Nah, ketika Hashim punya anak yang namanya Syaibah ini, dia pindah ke Madinah. Atau dia sempat jalan ke Madinah. Begitu di Madinah, Hashim meninggal. Hashim meninggal, Syaibah ikut ibunya di Madinah. Oleh Muttalib, anaknya Abdul Manaf, ya, saudaranya Hashim ini tadi, dijemput, diajak ke kota Mekah. Nah, Hashim, Muttalib ini punya kebiasaan, Pak. Punya kebiasaan, kalau dia keluar kota, pulang bawa budak. Keluar kota, pulang bawa budak. Mungkin kalau kita dengar ceritanya gitu, biasa saja, Pak. Tapi kalau kita tahu berapa harga budak, budak itu harganya di atas 200-300 juta. Jadi setiap belanja itu belanjanya yang mahal-mahal gitu. Nah, kali itu dia tidak belanja budak. Dia jemput ponakannya di Madinah. Begitu dia bawa, dia bujuk, ayo, Syaibah, kamu ini punya keluarga besar di Mekah. Kamu di Madinah nggak punya siapa-siapa. Kamu ini tokoh, anaknya tokoh. Ayo balik ke kota Mekah. Ketika dibawa ke kota Mekah, orang takjub dengan kegantengan penampilan daripada si Syaibah ini. Ya. Wah, bagus betul nih budaknya Muttalib ini. Ganteng, anaknya kelihatannya beretika, bagus dan sebagainya. Nah, ini kayaknya Abdul Muttalib ini, budaknya Abdul Muttalib. Padahal bukan keponakannya. Nah, sejak itu melekat namanya menjadi Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Baik jemaah dimulakan Allah, Abdul Muttalib ini tokoh masyarakat Mekah. Bahkan kalau orang-orang Mekah itu bermusyawarah, pembesar-pembesarnya, kok kakeknya Rasul nggak hadir, rapat batal. Udah ditunda aja, nunggu Abdul Muttalib bisa menghadirinya. Nah, uniknya jemaah, setiap kali ada pertemuan rapat-rapat besar, Muhammad kecil selalu dibawa. Jadi Rasul itu terselip di tengah orang-orang, tokoh-tokoh yang sedang berdiskusi di sebuah pertemuan gitu. Padahal zaman dulu dan zaman hari ini tidak berbeda. Rapat penting, anak-anak tidak boleh ada kan? Disuruh nyingkir, suruh keluar. Tapi setiap kali Muhammad tidak dikeluarkan dari majelis tersebut, Abdul Muttalib keberatan. Beliau mengatakan, "Da'hu, fa inna ibni hada sayakunu lahu sya'nun azim." Udah biarin aja, jangan diujar anak ini. Karena anak ini, maksudnya cucuku ini nanti akan punya urusan besar. Jadi semacam sudah diramalkan ya. Karena memang Abdul Muttalib dari sejak lahirnya Nabi ya, itu sudah melihat fenomena-fenomena yang memang tidak wajar. Ya. Sampai ketika beliau ke Syam bersama 4 temannya, itu kan ditanya sama pendeta, apakah sudah lahir di tempat kalian seorang anak yang bernama Ahmad atau Muhammad? Kenapa ada Ahmad sama Muhammad? Karena Nabi akhir zaman sebentar lagi akan lahir dari negeri kalian. Maka sepulang dari Syam itu, Abdul Muttalib bersama 3 temannya itu bersepakat. Mereka duluan. Nanti kalau punya anak atau punya cucu laki-laki, siapa yang duluan akan dinamakan Muhammad. Maka begitu Aminah lahir, itu langsung anaknya Aminah diberi nama Muhammad, ya, karena tahu bahwa ini Nabi akhir zaman. Atau pendapat yang kedua mengatakan, kenapa Abdul Muttalib mengatakan bahwa anak ini nanti akan punya urusan besar? Karena dia dididik dengan cara yang tidak biasa, dengan cara-cara yang luar biasa, jemaah dimuliakan Allah. Sehingga ulama mengatakan kalau anak itu ingin nanti punya bakat yang besar hadirin, biarkan dia terbiasa kumpul dengan orang-orang besar. Ya betul, anak-anak itu dunianya bermain sama yang sebayanya. Tetapi orang tua harus pandai mengajak sesekali anak ini hadir di majelis-majelis penting.
Terutama kalau misalnya rumah kita dikunjungi oleh ulama, oleh orang berilmu. Ajak anak kita kumpul, perkenalkan, kalau perlu biarkan mereka menyimak bagaimana pembicaraan kita. Kalau kita kan enggak, Pak ya. Kalau ada bapak-bapak atau orang tua bicara, anak disuruh ngapain? Disuruh, kamu sedang pergi, anak kecil ganggu aja kan gitu. Tapi nanti kalau yang datang penagih utang, nah anaknya suruh ngumpul semuanya. Pating kriek gitu supaya enggak tega penagih utangnya nagih. Padahal yang benar hadirin, enggak apa-apa anak-anak kita seperti ini dihadirkan di pengajian, terbiasa mereka mendengarkan ilmu, nanti akan jadi kenangan indah, Pak. Oh, saya dulu diajak abiku, diajak bapakku dengar ceramah. Aduh, Ustaz Torik itu ngomong apa itu? Saya nggak paham. Nah, tapi kemudian hari dia bisa memahami jemaah. Ternyata saya diajari adab gitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, usia tersebut berarti Rasul punya pengalaman apa ya, retorika atau apa gitu. Wafat kakeknya, Nabi pindah tangan ke paman beliau Abu Thalib. Nah, bersama Abu Thalib ini beberapa pakar pendidikan diantaranya Dr. Tariq Suwaidan mengatakan ada 12 pendidikan bersama Abu Thalib. Ini kalau 12-12-nya kita bahas panjangan. Kita mungkin 3 atau 4 poin saja yang penting-penting. Yang jelas hadirin dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW itu sangat disayangi oleh Abu Thalib dan juga istrinya Fatimah. Bahkan kesayangan Abu Thalib kepada Rasulullah melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Ketika makan gitu, anak-anaknya dikatakan, tar, nunggu saudaramu Muhammad datang. Baru mereka makan sama-sama. Nah, tapi Nabi Muhammad itu jemaah, karena pendidikannya sebagus itu usia 8, 9, 10 tahun kan berarti, itu punya kepekaan, punya rasa yang kuat. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi itu pernah, beliau dicari sama Abu Thalib karena makanan sudah siap. Anak-anaknya Abu Thalib sudah nungguin kapan makannya gitu. Begitu dicari, Rasul datang, ayo nak, Muhammad makan bersama saudara-saudaramu, ini sudah waktunya makan. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, sudah wahai paman, wahai bibi, aku tadi sudah makan. Padahal Rasul itu bukan makan tepatnya, tapi minum. Beliau minum air zam-zam sebanyak-banyaknya karena beliau tahu makanan yang ada di rumah tidak terlalu banyak. Iya, Pak. Anak sekecil itu sudah punya pemahaman yang luar biasa gitu. Nah, pendidikan rasa ini penting. Atau menjelaskan status ke anak itu juga pentingnya minta ampun. Berapa banyak dari kita jemaah kadang punya anak itu bukan anak asli, bukan anak kandung, tapi disembunyikan statusnya. Ini nggak boleh jemaah. Saya beberapa waktu yang lalu ditelepon sama jemaah yang ada di BTN, telepon, Ustaz, tolong Ustaz, saya minta tolong, bisa nggak bisa datang. Ini bahasa bisa nggak bisa datang itu apa sih maksudnya? Karena kalau nggak bisa datang kan berarti ya, harus datang tuh ya, harus datang pokoknya. Kenapa Bu? Ini anak saya kerasukan. Nah, kita ini Pak orang Indonesia, dikit-dikit hantu, dikit-dikit jin. Pokoknya jin itu jadi kambing hitam. Nggak punya harga diri jin di Indonesia ini Pak, dikejar-kejar gitu. Orang kadang punya masalah suami istri gitu, suaminya nggak pulang, oh itu langsung kerasukan, jin lagi dipersalahkan kan. Atau habis ditagih sama pinjol gitu kan, langsung kerasukan. Kita dikit-dikit kerasukan. Betul, begitu saya datang, ternyata anak itu kejek-kejek, teriak-teriak itu bukan karena kerasukan. Seminggu lagi dia akan dinikahkan. Dan baru diberitahu, karena ini bukan wali aslinya. Kalau dia anak angkat. Nah gimana, gak shock kok anak seperti itu. Padahal dalam Islam, menyembunyikan nasab itu termasuk dosa besar. Kalau toh nggak dosa, kaitannya nanti mau disampaikan. Berkaitan dengan hal ini, jemaah dimuliakan Allah. Nanti anak nggak tahu statusnya. Sampaikan saja. Nah, kamu memang bukan anak ayah dan ibu. Tapi, nak, kamu akan kami sayangi seperti kami menyayangi saudara-saudaramu yang lain. Gak usah ragukan itu. Anak akan tahu status, akan tahu bagaimana menempatkan diri. Masalahnya kita kan hari ini ya Allah, termasuk yang perlu kita kritisi, status anak kita sekalipun. Perjelas. Maksudnya gimana, Ustaz? Tes DNA? Bukan gitu. Gini, sampaikan, anak itu jemaah, kalau dia perempuan, kan selalu aman statusnya. Nah, kamu anak perempuan, kamu aman statusmu itu. Kalau anak perempuan kan gitu ya, kalau dia masih belum nikah, yang berhak menafkahi, yang wajib menafkahi siapa? Bapaknya. Kalau dia sudah menikah, yang menafkahi siapa? Suaminya. Kalau dia cerai sama suaminya, yang menafkahi siapa? Suami kedua. Suami kedua mencerai, yang menafkahi siapa? Suami ketiga gitu. Kalau sudah nggak ada suami, balik kemana? Ke orang tua. Pas balik sudah 30 tahun Ustaz, orang tua sudah nggak ada. Siapa yang wajib menafkahi?
saudara-saudaranya. Ya. Kalau punya anak laki-laki. Tapi kalau nggak punya saudara, nggak punya anak, saudara-saudara laki-lakinya. Nggak punya saudara-saudara laki-laki siapa? Paman-pamannya. Makanya kita harus tahu jemaah. Kalau kita punya ponakan, dia nggak punya orang tua, nggak punya saudara-saudara laki-laki, maka dia wajib kita nafkahi sebagaimana wajibnya anak-anak dan istri kita. Wajib nafkah itu. Jadi kalau perempuan aman. Nah, kalau kita pahamkan seperti ini, para wanita-wanita muslimah ini akan sadar diri bahwa dia tidak usah terlalu risau. Kalau toh kemudian dia harus bekerja, itu hanya untuk tambahan saja. Karena secara asal nafkahnya ditanggung oleh para laki-laki. Ya. Tapi kalau anak laki-laki gimana dong? Kalau anak laki-laki itu coba dibuka di fikih. Kapan kewajiban nafkah orang tua itu berlangsung? Ulama sepakat atau umumnya mayoritas mengatakan nafkah anak laki-laki sampai usia balik. Berarti kalau anak usia 15 tahun, udah nggak wajib Pak dinafkahi. Panggil anak itu, dudukkan depan kita. Nah, kamu sudah balik kan? Dan mimpi kuda-kudaan? Sudah ya, baik. Siapkan koper, kemasi baju, tinggalkan rumah ini. Bapak sudah nggak wajib nafkahi kamu. Ya nggak gitu juga kan? Memang ada orang tua kayak gitu. Nggak ada Pak, orang tua itu nggak ada yang seperti itu. Tapi ya dijelaskan loh statusnya. Kamu nggak wajib lagi. Tapi nak, sekolah yang tinggi. Belajar yang benar. Kamu nggak usah kerja, biar bapak yang kerja. Ya, supaya kamu nggak seperti bapakmu. Atau kamu harus lebih baik daripada orang tuamu. Kan gitu orang tua. Tapi ini harus dibunyikan. Supaya tidak ada kasus anak minta motor nggak dikasih. Itu kan seperti yang di berita itu. Akhirnya apa? Orang tuanya dipukuli. Gimana itu pendidikannya? Minta gadget nggak dikasih, rumahnya dibakar. Anak hari ini pinter nuntut, pinter. Anak-anak sekarang pinter minta. SMP mintanya masih sepeda. Anak SMA motor. Begitu kuliah udah. Sampai sudah nikah pinter betul dia. Jerat orang tuanya itu. Orang tua itu jangankan sampai diemisin, diminta. Lalu kelihatan anaknya kelihatan sumpek, kok sedih gitu. Udah pusing orang tua mikirin. Akhirnya jual tanah ini, jual tanah itu dan sebagainya. Ini mohon maaf kalau ada tersinggung Pak ya. Ada orangnya. Mana? Tolong dipoto. Saya masih ada waktu cuma sedikit lagi. Baik, bersama Abu Thalib ini Rasul mendapatkan pendidikan seperti itu, pendidikan yang dalam. Makanya Nabi itu kan orangnya nanti jadi orang yang perasa sekali. Bukan baperan loh ya. Komunikasi Nabi sama istrinya, jemaah. Hari ini kan kalau kita bicara tentang komunikasi, komunikasi tanpa bahasa, kita selalu bicara tentang komunikasi isyarat kan? Enggak. Bukti orang cerdas itu komunikasinya, jemaah. Enggak harus pakai suara kadang. Nabi itu kadang sama istrinya komunikasi dengan parfum. Ayo, siapa yang pernah komunikasi dengan parfum, teman? Nanti dibuka di sirah ya, di mana Nabi itu, masya Allah. Kita hari ini ngomong jelas saja kadang nggak paham. Ya. Baik, Rasulullah SAW di masa bersama Abu Thalib ini juga mengembala kambing. Dari mengembala kambing ini ternyata juga ada pendidikan besar. Wong Rasul itu ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, Anda dulu mengembala kambing. Jadi dengan status sosial setinggi itu Anda masih menjadi pengembala gitu. Maka Rasul mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa kana ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dahulunya dia pernah menjadi pengembala kambing. Nah, berarti ada apa dengan mengembala kambing, jemaah? Kalau Rasul mengkaitkan dengan kenabian, para ulama kemudian menjelaskan bahwa mengembala itu adalah bagian daripada pendidikan. Dari mengembala belajar kesabaran, kemudian keteguhan, keberanian, termasuk tanggung jawab, dan termasuk rasa. Rasa itu juga ada dalam pendidikan mengembala itu. Saya punya teman, almarhum Pak Sarnoto. Mungkin bapak-bapak ini kan sering kurban dan sebagainya. Beli biasanya kambing di Simpang 3 Sangatta itu di Tanjakan. Itu dulu beliau jual kambing di situ. Almarhum beliau meninggal kesetrum ginsep atau apa gitu. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Beberapa tahun yang lalu itu teman saya partner kambing. Jadi dia ngomong, Ustaz, saya itu sudah bisa bedakan, Ustaz. Kambing saya itu ini mbek lapar. Ini mbek takut. Ini mbek kawin. Ada mbeknya itu. Kalau bapak-bapak sudah ada yang bisa bedain. Saya tes ya. Mbek. Ustaznya mbek apa itu? Saya dengerin, mbak di pesantren saya dengerin. Nggak ada bedanya. Tapi memang ada bedanya. Kalau mbek itu mungkin agak melengking gitu. Nah, ini kan hadirin dimuliakan Allah. Masalah kita hari ini banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak punya kepekaan terhadap rakyatnya. Rakyat kelaparan, mbak. Diagnosanya dia apa? Oh, rakyatku sudah pada sejahtera, pengen kawin semuanya.
Subhanallah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, makanya kalau kita hari ini milih pemimpin cuma gara-gara A, gara-gara B, karena ini, karena itu, betapa jauhnya kita dari tuntunan Islam. Harusnya kalau kita idealnya milih pemimpin itu soleh. Semuanya soleh sudah. Selesai bab ini, nggak perlu lagi di syuting dia lagi wudhu itu nggak perlu lagi sudah. Karena otomatis semua pemimpin kita itu orang-orang soleh gitu kan. Ahli ibadah, udah mereka ahli ibadah, kemudian kesolehannya, kemudian jasanya udah nggak usah diragukan. Kita cuma nyari mana yang paling peka ini, yang paling perasa yang mana. Gitu kan. Harusnya sudah sampai tingkat itu kalau kita ingin jadi pemimpin Islam. Sedangkan kita kan hari ini kan enggak. Udah begitu sudah masuk waktu pemilu seperti ini, semua orang berubah menjadi soleh. Sehingga kata orang, entah mengapa orang itu benci sama Islam, nggak suka dengan atribut Islam, tapi dalam dua kondisi semua berlomba-lomba ingin kelihatan Islami. Pertama ketika lagi apa? Lagi di persidangan. Lihat Pak, sampai orang-orang non-muslim aja pakai jilbab, pakai kopiah mereka. Saking pengen kelihatan soleh. Dan yang kedua kalau lagi pemilu, semuanya merapat ke Islam, semuanya berkunjung ke pesantren. Saya ini cuma pesantren kecil, Pak, tapi udah berapa yang WA? Ustaz, kapan bisa ditemui? Kapan bisa ditemui? Biasanya juga mereka susah yang ditemui, kita yang ditanya mau ditemui kapan. Nah, ini dimuliakan Allah. Dari mengembala kambing ini Nabi banyak belajar tentang rasa ya, termasuk juga tanggung jawab. Kita bayangkan anak seusia beliau belasan tahun itu berada di tengah padang pasir, mengawasi gembala-gembalaannya. Jangan sampai ada yang diterkam oleh serigala atau dicuri orang. Ya. Jadi seakan-akan Allah mendidik nabi-nabinya itu mengendalikan hewan yang tidak punya akal sebelum nanti mereka mampu mengendalikan manusia yang punya akal. Karena mereka punya trik dan intrik. Dan kambing itu memang unik. Kambing itu memang uniknya minta ampun. Mereka itu kayak punya kecerdasan atau kenakalan gitu. Kita punya sapi, kita giring. Yang penting yang paling besar dibawa. Yang lain ngikut kan? Ngikut sapi itu. Saya pernah ngebalap ke sapi lama. Bapak juga punya pengalaman mungkin gitu. Ngebalap bebek. Di pesantren saya itu ada 1.000 ekor Pak anak-anak melihara itu. Itu yang penting sudah digiring masuk. Masuk ke dalam. Nggak ada yang kemana-mana. Tapi kambing, satu ditarik, satu makan tanamannya orang, satu masuk ke rumahnya orang. Itu pengalaman betul loh, kambing itu. Dan mereka itu kita buatkan tempat di lapangan gitu, kita kasih pagar, udah dikasih pagar baja ringan, kasih jaring, itu mereka kayak punya strategi gitu. Begitu lihat di luar sana ada tanaman jagung, mereka akan nyari tempat yang lemah. Kalau sudah ditemukan, apa yang mereka lakukan? Itu akan mereka jebol, tapi dengan cara yang licik kalau bahasa kita itu. Dia jalan di situ sebentar, tendang. Besok tabrak. Besok itu target bisa 2 minggu baru terbuka. Sapi nggak begitu. Sapi itu kadang sudah dikasih pagar, kalau pagar dia senggol dikit ambruk itu kadang nggak lewat. Tapi kambing itu sondesit betul, licik betulan. Sehingga saya itu pernah marah karena kambingnya itu dari pesantren jalan ke kantor wali kota. Jadi saya pernah di jalan ketemu ada rombongan kambing jalan. Kok bisa lepas gitu? Mereka sudah dipagerin tapi tetap nyari strategi. Ternyata benar kambing itu seperti itu. Baik hadirin dimuliakan Allah. Dan terakhir jemaah bersama Abu Thalib ini Rasul juga punya pengalaman jalan-jalan ke negeri Syam. Nanti bisa dibaca di Sirah Nabawiyah apa hikmah-hikmahnya. Di antaranya oleh para ulama dikatakan Nabi itu melihat Arab atau masyarakat yang nanti akan didakwahinya dalam sekup yang lebih luas. Kalau selama ini beliau hanya mengenal Arab itu hanya Mekah dan sekitarnya, dan beliau melihat, oh ternyata ini tuh Arab ini. Ada yang bahasanya mirip tapi sebenarnya berbeda, ada yang berbeda tapi sebenarnya sama. Dari pengalaman-pengalaman itu nanti menjadi satu hal yang unik. Nabi itu kalau diskusi atau bicara dengan suku manapun, beliau bisa menyesuaikan bahasanya. Kan orang Jawa misalnya itu kan sama-sama Jawa, logatnya beda. Ning kono gitu, ada yang pakai o, ada yang e gitu, ada pakai e gitu. Apalagi kalau sudah Jawa Barat sama Jawa Timur. Atos sama-sama atos, yang satu atos keras kan? Yang satu atos apa kalau Jawa Barat? Sudah ya? Jauh sekali gitu. Nah Rasul gitu, beliau nanti akan mengenal, oh orang Syam Arabnya begini, orang Yaman Arabnya begini. Dan beliau akan mudah berkomunikasi dengan mereka karena punya pengalaman di masa kecilnya, punya ilmu tentang wawasan geografis dan mungkin antropologi orang-orang Arab gitu.
Baik jemaah dimuliakan Allah, semoga yang sedikit bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallim ala habibina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.